Halo guys, jumpa lagi bersama aku Bang Fer. Aslinya pakai V, bukan F. Oke guys, jadi aku lagi di depan kosku sambil aku membuat video sesuai dengan judul aku hari ini. Makanya sedikit berisik, banyak suara burung. Jadi kali ini aku mau bawa sesuai dengan judul aku hari ini, yaitu tentang suku Batak. Kalian pernah dengar nggak? Di suku Batak itu ada yang namanya berpariban. Terus ada sesama suku Batak itu yang nggak boleh menikah. Nah itu kenapa? Nah jadi asal muasal semua itu kenapa ada sesama suku Batak, ada yang nggak boleh nikah, terus ada artinya berpariban. Itu semua berasal dari marga. Jadi marga itu contoh seperti aku, Ferdinand Sitohang. Nah jadi Sitohang itulah marga aku dari suku Batak. Jadi marga ini sebenarnya dulu itu berasal dari nama opung-opung terdahulunya orang Batak. Jadi opung itu di sini artinya nenek. Jadi marga itu berasal dari nama nenek-nenek orang Batak dahulu, dari raja-raja Batak dahulu. Contoh kayak aku, marga Sitohang. Jadi Sitohang itu berasal dari rumpun marga Sipituama. Rumpun marga pada suku Batak itu ada banyak. Contoh kayak rumpun marga Parna, terus Sipituama yang aku sekarang ini margaku, terus pokoknya ada banyak. Nah jadi rumpun marga Sipituama ini maksudnya apa? Jadi dulu itu ada Raja Batak yang bernama si Raja Lontung dan istrinya si Boru Pareme. Nah dari pernikahannya si Raja Lontung dengan si Boru Pareme ini mempunyai 9 orang anak, yang mana nomor 1 Ompu Tuan Situmorang, terus si Raja Naga, terus Pandiangan, pokoknya ada 9. Jadi intinya marga aku itu berawal dari Ompu Tuan Situmorang ini. Nah Ompu Tuan Situmorang ini menikah dengan si Boru Limbong. Nah jadi Ompu Tuan Situmorang ini menikah dengan si Boru Limbong. Nah si Boru Limbong dengan Ompu Tuan Situmorang ini menghasilkan atau mempunyai 2 orang anak, yaitu Panoparaja dan Ompu Pangaribuan. Nah Panoparaja ini mempunyai 2 orang anak, yaitu Ompu Ambolas dan Ompu Parujobung. Nah kalau dari Ompu Pangaribuan itu cuman mempunyai 1 orang anak, yaitu Raja Babiat. Nah terus dari Ompu Ambolas ini dia mempunyai 2 orang anak, yaitu Pande dan Lumban Nahor. Nah terus kalau dari Ompu Parujobung ini dia mempunyai 2 orang anak juga, yaitu Tuan Suwut Situmorang dan Tuan Siringo-ringo. Nah dari Raja Babiat inilah asal muasal margaku, yaitu dia mempunyai 3 orang anak. Yang pertama Sitohang Dolo, terus yang kedua Sitohang Tonga-Tonga, terus yang ketiga Sitohang Toruan. Nah kalau aku itu berasal dari Sitohang Tonga-Tonga ini, ya terus saja berakar sampai aku sekarang. Jadi marga itu diturunkan dari seorang laki-laki ke anak yang laki-lakinya, terus turun temurun terus gitu. Jadi pada marga suku Batak itu ada yang namanya nomor, kamu Sitohang nomor berapa gitu. Terus Sitohang apa, kayak aku kan Sitohang Tonga-Tonga. Kalian tahu kan Coki Sitohang, artis Coki Sitohang? Ya bisa dibilang itu saudara aku. Bruh. Saudara dalam marga. Jadi bisa ditahu aku saudara dekat dengan dia atau enggak, itu bisa dilihat dari marga. Dia memang Sitohang tapi nggak tahu Sitohang dari apa, entah dari Sitohang Toruan atau Sitohang Dolo atau Sitohang Tonga-Tonga. Kalau dia dari Sitohang Tonga-Tonga ya berarti dia lebih dekat dengan aku, saudaranya. Tapi kalau dia dari Sitohang Toruan atau Sitohang Dolo ya berarti agak jauh gitu, tapi tetap saudara. Seperti itu. Jadi kenapa dalam suku Batak itu ada dibilang nggak boleh menikah, sesama suku Batak itu ada yang nggak boleh nikah? Ya seperti ini. Jadi yang rumpun tadi yang aku sebutin itu mulai dari Situmorang, terus Siringo-ringo, terus Sitohang ini. Nah jadi itu nggak boleh nikah semua itu. Jadi aku nggak boleh nikah sama cewek yang bermarga itu. Nah terus kalau kaitannya dengan pariban itu maksudnya seperti ini. Jadi contoh mama aku kan dari suku Toraja, bukan suku Batak. Tapi dia dulu itu sudah sempat diberikan marga oleh suku Batak. Dia marganya marga Tamba. Nah Tamba ini kan dari rumpun marga Parna. Nah Parna ini dia rumpunnya lebih banyak lagi daripada Sipituama. Kalau Sipituama kan cuma 7 aja.
Kalau Parna ini mungkin sekitar 60 atau 80-an gitu, dia lebih banyak. Nah, bagian Parna inilah yang paling susah bisa dibilang untuk mencari jodoh. Tapi dia kalau mencari jodoh ke marga rumpun marga Sipituama atau marga-marga yang lain, ya itulah dia jodohnya. Kalau yang di Parna ini dia tidak bisa. Nah, kalau Pariban itu seperti ini. Mama aku kan marga Tambah. Nah, jadi semua marga yang berkaitan dengan Tambah itulah Paribanku. Jadi gini, Tambah itu kan asalnya dari rumpun marga Parna. Nah, semua yang berkaitan dengan marga Parna ini yang ada 60-an atau 80-an itu semua Paribanku, bisa dibilang seperti itu. Tapi lebih fokus ke yang marga Tambah, itu Paribanku yang paling dekat. Nah, jadi ada lagi bilang Pariban, kan Pariban itu artinya menikahi sepupu. Jadi contoh seperti ini, aku kan punya adik cewek, terus nanti kemudian hari aku nikah, terus aku punya anakku itu cewek, terus adikku yang cewek ini dia suatu saat nikah, contoh dengan marga Silalahi lah, dia nikah dengan marga Silalahi. Jadi nanti dia punya anak, contoh cowok, anakku cewek. Jadi otomatis anakku kan bawa margaku, jadi Sitohang gitu, walaupun cewek. Nah, anaknya yang cowok ini, anaknya adikku yang cewek ini, itu otomatis dia ikut marga dari suaminya, yaitu Silalahi. Nah, jadi itu anaknya adikku ini, yang cowok ini, boleh menikahi anakku yang cewek ini, ya walaupun hitungannya masih sepupu satu kali. Tapi kalau dalam adat Batak itu bukan dilihat dari dia sepupu atau pernah ketemu atau enggak, tapi dilihat dari marga. Makanya kalau dalam suku Batak, yang pertama kali dilakukan itu dalam orang Batak dalam perkenalan, contoh aku berkenalan dengan cewek Batak, jadi aku itu bukan tanya asal usulnya atau apa gitu. Jadi yang pertama aku tanya itu yaitu marganya. Jadi seandainya dia marga Situmorang atau pokoknya marga yang berkaitan dengan Sipituama, margaku, ya otomatis aku nggak boleh nikahin dia. Jadi aku cuma boleh berteman gitu. Tapi kalau dia mungkin berasal dari marga rumpun marga yang lain, contoh dari Parna atau rumpun marga yang lain, itu aku boleh nikahin. Ya bisa dibilang kalau dia dari rumpun Parna karena mamaku Tambah, atau dia dari marga Tambah, ya otomatis dia Paribanku. Dan itu diharuskan, lebih difokuskan atau diharuskan untuk menikah sama dia gitu, karena dia Pariban. Seperti itu dia. Itu artinya Pariban dalam suku Batak. Terus kenapa dalam suku Batak itu ada yang nggak boleh nikah? Ya karena serumpun dengan marga ini. Yang marga Parna sekitar 60-an, ya berarti sekitar 60-an itu dia nggak boleh nikahi. Dan yang aku sekitar 7 rumpun marga dari Sipituama, ya berarti aku nggak boleh nikahin yang berkaitan dengan marga ini. Seperti itu dia. Tapi ada yang namanya Pariban. Ya Pariban itulah yang harus aku nikahi gitu. Atau enggak dari marga-marga yang lain lah, yang nggak harus Pariban, yang penting orang Batak gitu. Atau dari suku lain. Seperti itu dia. Jadi itu dia arti dari marga dari suku Batak. Itu sangat harus betul. Makanya walaupun anak yang bersuku Batak itu merantau kemana, ke luar negeri atau ke daerah-daerah yang jauh lepas dari tanah Bataknya, itu dia harus selalu dipasangkan marga Bataknya. Nah, jadi seperti itulah kenapa dalam suku Batak itu ada yang nggak boleh menikah, terus ada yang menikah dengan sepupunya sendiri gitu. Itu karena Pariban. Jadi kalian bisa share video ini ke teman kalian, biar teman kalian sesama suku Batak mungkin biar tahu tentang aturan dalam suku Batak. Sama kalian bisa share juga ke teman-teman kalian yang lain, nggak harus dari suku Batak, ya biar sama-sama mengenal tentang adat dan budaya dari suku masing-masing yang ada di Indonesia. Karena walaupun beda ras, budaya, dan bahasa, ya kita tetap satu Indonesia. Jadi mungkin itu aja video kali ini tentang sejarah Batak dan cerita tentang marga pada suku Batak. Semoga video kali ini tuh bermanfaat, dan maaf kalau agak sedikit berisik tadi. Jadi sampai ketemu di lain waktu di video yang selanjutnya yang pasti nggak kalah seru. Kalian jangan lupa subscribe channel ini sama like video ini jika kalian suka. Oke, sampai ketemu di lain waktu. See you next time. Bye-bye.